Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjih wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas buku Tafsir Salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca antara khusyuk mukmin dengan khusyuk munafik. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 13. Di antara fenomena yang terjadi di tengah para penganut sufi, kita sebut sebagai penganut sufi karena merekalah mayoritas yang melakukan aktivitas semacam ini, adalah keberadaan khusyuk nifak. Itulah khusyuk gaya munafik. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengingatkan fenomena semacam ini. Beliau mengatakan, Iyyakum wa khusyu'an nifaqi. Faqila lahu wa ma khusyu'un nifaq. Hati-hati kalian, hindari khusyuk nifak. Lalu ada yang bertanya kepada Hudzaifah, apa yang dimaksud dengan khusyuk nifak? Qala antaral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Engkau melihat fisiknya seperti orang yang khusyuk, padahal hatinya sebenarnya tidak khusyuk. Sehingga khusyuk nifak adalah khusyuk yang dibuat-buat, sementara batinnya tidak menunjukkan rasa khusyuk. Sementara khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan hamba kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi rasa takut dan malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka khusyuk bukan disebabkan karena ingin menampakkan kekhusyuannya di hadapan orang lain, tapi dia khusyuk dilatar belakangi karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah melihat sebagian penganut sufi yang dia ketika sholat sambil seperti gemetar-gemetar gitu ya. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran kadang seperti misalnya seperti dibuat gemetar-gemetar. Dan kami tahu bahwasanya orang ini tidak ngerti bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam apa yang membuat dia seperti gemetar-gemetar. Tayyib, intinya kita bisa memahami bahwa khusyuk yang diisyaratkan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman yang disebut dengan khusyuk munafik adalah khusyuk yang ditampak-tampakkan padahal sebenarnya hatinya dia jauh dari khusyuk. Ibnul Qayyim menjelaskan perbedaan antara khusyuk karena iman dan khusyuk karena munafik. Khusyuknya munafik. Wal farqu baina khusyu'il imani wa khusyu'in nifaq. Anna khusyu'al imani huwa khusyu'ul qalbi lillahi bit ta'zim wal ijlali wal waqar wal mahabah wal haya' fayankasirul qalbu lillahi kasratan multaimah minal wajal wal khajal. Perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifak, bahwa khusyuk iman adalah khusyuk batin karena mengagungkan Allah, memuliakannya, malu kepadanya, sehingga perasaannya dipenuhi dengan rasa takut, cinta, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syuhudu ni'amillahi wa jinayatihi huwa. Diiringi dengan kesadaran betapa banyak nikmatnya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba ini
Di samping itu dia merasa betapa seringnya kedurhakaan dirinya, sehingga hatinya khusyuk. Fayakhsha'ul qalbu la muhalata fayatba'uhu khushu'ul jawari. Sehingga hatinya khusyuk dan diikuti dengan khusyuk anggota badan. Karena ketika batin itu khusyuk, maka anggota badan akan mengikuti. Sedangkan khusyu'un nifaq, amma khusyu'un nifaq fayabdu 'alal jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'in. Sedangkan khusyuk nifaq adalah khusyuk yang dibuat-buat, yang dipaksakan, sementara hatinya tidak khusyuk. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi semacam ini. Baik. Memang bahwasanya kita diajarkan untuk melakukan sholat dengan gerakan yang sesuai sunnah. Namun kita tidak diajarkan untuk kemudian berpura-pura menampakkan seperti orang yang khusyuk, sementara bisa jadi batin itu melayang kemana-mana. Khusyuk seperti inilah yang dibenci oleh para sahabat, dibenci oleh para ulama masa silam. Bahkan mereka membenci ketika seseorang menampakkan kekhusyuan melebihi dari kondisi asli batinnya. Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, kana yakrahu ayyuriyar rajulu minal khusyu' aktsara mimma fi qalbi. Mereka kana yakrahu, dulu orang-orang salaf atau dibenci seseorang yang menampakkan kekhusyuan melebihi apa yang ada di hatinya. Sehingga dulu para ulama mereka nggak suka kalau kemudian orang menampakkan kekhusyuan melebihi dari suasana yang ada dalam hatinya. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan contoh bentuk khusyuk nifaq. Wa ammal madhmumu fatukallifuhu wattabaki atau fatakallafuhu wattabaki wa mutaqta'ur ra's kama yaf'aluhul juhal. Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat, kemudian berpura-pura menangis, lalu kepalanya ditunduk-tundukkan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Liyarau bi'ainil birri wal ijlal wa dzalika khada'un minasyaitan. Agar kelihatan seperti orang yang sedang berbuat baik dan dimuliakan oleh orang lain, padahal itu aslinya adalah tipuan dari setan dan godaan jiwa. Nah, dan terkadang kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Wa na'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk munafik. Di saat yang sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk al-iman, khusyuk yang dilandasi karena iman. Kemudian kita beralih ke catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga, bahwa pahala salat yang didapatkan oleh seorang hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Seorang hamba yang salat, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan mereka hanya dapat pahala setengah ke bawah. Ada yang dapat pahala setengah. Ini yang nilai atau angka yang paling tinggi yang disebutkan dalam hadis. Dan ada yang di bawahnya, setengah, 1/3, 1/sekian.
Yang paling rendah yang boleh disebutkan adalah 1/10. Tapi ini bukan pembatasan. Artinya mungkin saja orang melakukan sholat sementara pahalanya di bawah 1/10, 1/100, 1/1000, bahkan bisa jadi 1/1.000.000. Wallahu alam betapa sedikitnya pahala yang dia dapatkan. Nah, Nabi SAW menyebutkan pahala yang berbeda-beda. Bagi orang yang mengerjakan sholat tergantung dari kualitas sholatnya. Dan tingkatan kualitas sholatnya ditentukan oleh lahir batin sholatnya. Di antaranya adalah faktor kekhusyuannya dalam sholat. Sehingga orang yang tidak khusyuk dalam sholat, maka semakin kecil nilai pahalanya. Untuk itu para ulama sepakat bahwa pahala yang didapatkan seseorang dari sholatnya sesuai dengan tingkat kekhusyuannya. Abdul Wahid bin Yazid, beliau adalah Abu Ubaidah al-Basri, ulama generasi tabi'in, termasuk muridnya Hasan al-Basri. Abdul Wahid bin Yazid rahimahullah pernah mengatakan, Ajma'al ulama'u ala annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma aqal. Ulama sepakat bahwa seseorang atau seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain apa yang dia renungkan dari salatnya. Riwayat yang menegaskan hal ini adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Dan itulah khusyuk, menghadirkan perasaan batin untuk fokus terhadap kegiatan salat yang kita kerjakan. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, maka tidak ada pahala baginya. Karena khusyuk adalah ruh dan inti salat. Ibnul Qayyim mengatakan, al-khusyu'u wa at-ta'aqqulu ruhus salati wa maqsuduha. Khusyuk dan fokus memikirkan salat adalah ruh salat. Wa maqsuduha, dan tujuan salat. Wa lubbuha, dan inti dari salat. Fakaifa yu'taddu bi salatin faqadat ruhuha wa lubbuha. Maka bagaimana mungkin salat seseorang itu diperhitungkan sementara ruh dan bagian intinya hilang. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa memahami di sini ketika orang salat sementara hatinya tidak hadir, maka tidak ada pahala baginya. Meskipun bisa jadi dia telah menggugurkan kewajibannya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan salat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Hasan al-Basri mengatakan, kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubati asra'u minha ila thawab. Semua salat yang tidak menghadirkan hati lebih dekat kepada hukuman daripada mendapatkan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan pahala dari salat kita dengan memperhatikan bagian ruh ini, yaitu berusaha untuk khusyuk dalam salat. Baik. Dan nanti ini juga akan dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang orang yang salatnya rusak, bahwa orang semacam ini justru nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sama sekali tidak perhatian dengan bagian ruh sholatnya. Nanti akan dibahas di 5 tingkatan orang yang sedang melaksanakan sholat. Selanjutnya yang keempat, kita akan membaca tentang makna hadis Nabi SAW melihat Allah ketika beribadah. Dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat.
Ketika beliau ditanya tentang ihsan, Rasulullah SAW menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan ibadah, yaitu ihsan. Jadi para ulama mengatakan begini, dalam hadis Jibril, Nabi SAW menyebutkan 3 hal: Islam, iman, dan ihsan. Islam, ketika beliau ditanya tentang Islam, beliau menjawab syahadatain, kemudian sholat, zakat, dan 5 rukun Islam sampai selesai. Yang itu merupakan amal zahir. Syahadat itu amal zahir, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya adalah amal zahir, amal anggota badan. Kemudian beliau ditanya tentang iman. Lalu beliau memberikan penjelasan iman adalah beriman kepada Allah, rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada qada dan qadar. Lalu beliau ditanya tentang ihsan, apa kaitannya antara ihsan dengan Islam dan iman tadi? Para ulama mengatakan Islam mewakili amal lahir, iman mewakili amal batin, sedangkan ihsan adalah cara bagaimana melakukan amal lahir dan batin itu secara maksimal. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar dia bisa melakukan amal lahir dan amal batin itu secara maksimal? Dan Nabi SAW menyebutkan ihsan itu ada 2 tingkatan. Agar amal seorang hamba bisa maksimal, di sana ada 2 tingkatan. Pertama, ketika dia beramal seolah-olah melihat Allah. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Allah melihatnya dan Allah memperhatikan semua amalnya. Jika 2 hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Sehingga kita bisa lihat kaitannya antara ihsan dengan Islam dan iman. Bahwa ihsan itu mewakili keseriusan seorang hamba. Ihsan itu adalah berkaitan dengan keseriusan ketika beramal. Sehingga orang yang beramal akan serius ketika dia punya ihsan. Nah, tingkatan keseriusan itu berbeda-beda. Nabi SAW menyebutkan ada 2 tingkatan. Pertama, seolah-olah melihat Allah. Ini tingkatan yang pertama. Orang kalau beribadah kepada Allah dan dia seolah-olah melihat Allah, maka tingkat seriusnya akan sangat kuat. Sehingga dia sangat yakin di hadapannya, saya sedang menghadap Allah, bermunajat dengan Allah. Maka dia akan berusaha untuk fokus. Kita bisa memahami tingkat ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan ihsan tingkatan yang pertama? Seolah-olah melihat Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kita meyakini bahwa hamba tidak bisa melihat Allah. Nabi SAW bersabda, "Innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Sehingga kita semua tidak akan mampu melihat Allah sampai kita ini mati. Nabi SAW bersabda
dalam hadis, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Lalu apa makna ibadah seolah-olah melihat Allah? Anda garis bawahi kata seolah-olah. Kita garis bawahi kata seolah-olah. Nabi SAW hanya membuat gambaran seolah-olah. Dan bukan kejadian real yang ada. Kalimat seolah-olah dipahami oleh para ulama sebagai bentuk istihdharul qalbi. Apa itu istihdharul qalbi? Menghadirkan perasaan ketika dia beribadah seolah-olah Allah berada di hadapannya. Sehingga dia akan melakukan ibadah itu dengan sangat serius, sangat fokus, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut dan harapan agar ibadahnya diterima. Kalau saya bekerja atau kita bekerja, terus bos atau siapa, misalnya supervisor, ada di belakang kita. Dia ngawasi kita langsung. Dia keliling dari satu meja ke meja sebelahnya. Satu supervisor mengawasi 5 orang. Mungkin nggak kira-kira terus kita sempatkan buka Facebook atau Instagram atau nonton video di YouTube sementara bos ada di belakang. Supervisor sedang mengawasi di belakang kita. Kita nggak bakalan berani, sehingga kita akan fokus bekerja, dan bekerja. Maka seperti itu pula ketika kita sedang beribadah kepada Allah, dengan semangat istihdharul qalbi, menghadirkan perasaan seolah-olah kita melihat Allah, maka ibadah itu akan sangat fokus. Sementara kita yakin Allah memperhatikan lahir batin kita. Sehingga bagian lahirnya fokus. Tidak tolah-toleh, tidak banyak bergerak. Kemudian batinnya juga fokus, tidak lari kemana-mana. Apalagi ketika dalam kondisi semacam ini, maka muncul ta'zim. Jadi di sini kan pengaruhnya adalah ta'zim kepada Allah. Mengagungkan Allah. Kemudian apalagi misalnya? Rasa takut kepada Allah, khauf. Kemudian apalagi? Kemudian roja diiringi dengan harapan. Di hadapanku ada Allah. Sehingga kalau saya memohon sesuatu akan saya sampaikan kepada Allah. Di saat itulah dia keluhkan secara maksimal keinginannya. Masalah-masalah yang dia hadapi. Mahabah. Kemudian juga diiringi dengan rasa takut karena keagungan dan kebesaran. Kemudian ada khajal dan seterusnya. Rasa malu di hadapan Allah, takut di hadapan Allah Ta'ala. Ketika orang seolah-olah melihat Allah menghadirkan itu, efeknya nanti di sini. Akan bertumpuk banyak perasaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada berbagai macam perasaan dalam hati kita karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, fayankasirul qalbu lillahi kasratan multaimah minal wajal wal khajal wal hubb. Kemudian juga ada rasa cinta, al-hub, wal haya, wa syuhudu ni'amillah, wa jinayatihi huwa. Maka perasaannya akan dipenuhi dengan rasa takut, rasa cinta, rasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Dan diiringi dengan perasaan bahwasanya nikmat Allah itu banyak kepadaku. Sementara aku banyak maksiat. Itu pengaruh dari seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sehingga seolah-olah melihat Allah itu bukan membayangkan melihat Allah. Bukan. Karena kemudian memvisualisasikan seperti ada kain putih di hadapannya.
Bukan, malah jadi mikir yang lain itu. Tapi istihdharul qalbi, bahwasanya di hadapannya ada Allah. Sehingga dia memiliki ta'zim, takut, roja, mahabbah. Kemudian mahabah juga muncul ya. Al-waqar ya. Pengagungan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bisa seperti ini, maka tingkat seriusnya akan sangat tinggi. Yang kedua, derajat ihsan yang kedua adalah ihsan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Di sini adalah menghadirkan perasaan Allah melihat kita. Kita tambahkan dulu keterangan Syekh Ibnu Baz rahimahullah terkait makna seolah-olah melihat Allah. Yakni ka'annaka tusyahiduhu hatta tajtahida fil amal. Maksudnya adalah kamu beribadah seolah-olah melihat Allah sehingga kamu bersungguh-sungguh dalam beramal. Hatta takhlusa fi qalbika. Sehingga kamu berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Dan kau tunaikan amal itu ala khairi wajhin, dengan cara yang terbaik, wa akmali wajhin, dan cara yang paling sempurna. Fa innal mu'mina idza amila ka'annahu yushahidullaha wa anna allaha amamahu fa innahu yastahidu fil amal wa yahris ala ikmalihi wa itmamihi. Karena ketika seorang mukmin beramal saleh dan dia seolah-olah melihat Allah, bahwa Allah ada di hadapannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan semangat untuk melakukannya dengan sempurna. Dan itulah kondisi real yang dihadapi oleh seorang hamba pada saat dia menghadirkan perasaan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini semakna dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain ketika beliau menjelaskan tentang ihsan. Beliau mengatakan, antakhsha'allaha ka'annaka tarah. Engkau takut, antakhsha'allaha ka'annaka tarah. Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Hadis riwayat Muslim. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda sholat di hadapan Allah dan Dia mengetahui lahir batin kita? Maka kita tidak akan berani berkutik, gak berani menoleh, hati akan fokus, tidak melayang kemana-mana. Itulah pengaruh ihsan ketika beramal yang membuat amal ini akan semakin bernilai. Kalau orang kafir, ketika dia ingin khusyuk dalam beribadah, agar dia ingat Tuhannya, maka Tuhannya dibuat visualisasi. Jadilah berhala. Sehingga berhala itu adalah sebagai visualisasi dari sang Tuhan menurut mereka, agar mereka bisa fokus ketika beribadah karena mereka sedang menghadap Tuhan. Anda jangan bayangkan orang kafir kok nyembah batu. Ya memang bentuknya batu dia. Zatnya itu batu. Cuma kan bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah keyakinan mereka. Batu itu mewakili apa? Sebagaimana kaumnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kaumnya Ibrahim punya banyak sekali berhala. Dan para ulama mengatakan, berhala kaumnya Ibrahim itu mewakili Tuhan-Tuhan mereka. Mereka itu meyakini bahwa benda-benda langit itu adalah rohnya orang-orang saleh. Sehingga ada dewa A, dewa apa ya. Saya tidak tahu di zaman Ibrahim apakah sudah mengenal istilah ada dewa Zeus ya. Ada dewa apa lagi? Dewa Scorpio ya. Ada dewa banteng, ada dewa ikan, ada dewa ini. Yang itu digambarkan dalam bentuk rasi bintang. Lalu mereka visualisasikan dalam bentuk berhala.
Sehingga berhala itu adalah perwakilan dari Tuhan yang ada di langit menurut mereka. Perwakilan dari para dewa-dewa yang ada di atas itu menurut mereka. Makanya ketika Ibrahim berdebat dengan mereka, Ibrahim memisalkan ya. Ada yang menyembah dewa matahari, ada yang menyembah dewa bulan, ada yang menyembah dewa bintang. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an debat mereka dengan Ibrahim. Ibrahim menggambarkan ketika beliau melihat bintang, dia mengatakan, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang itu tenggelam. Ya. Masa Tuhan kok tenggelam? Falamma ra'al qamara bazighatan, ketika beliau melihat bulan dalam kondisi purnama, paling terang. Ya. Mereka mengatakan, "Hadza Rabbi," ini Tuhanku. Ketika bulan itu tenggelam, ya, Tuhan kok tenggelam? Ketika melihat matahari, beliau mengatakan, "Hadza Rabbi." Itu bukan Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Dan diingkari oleh Ibnu Katsir rahimahullah pernyataan semacam ini. Tidak pernah ada istilah Ibrahim mencari Tuhan. Lah terus debat itu atau pernyataan itu apa? Itu adalah debatnya Ibrahim di hadapan kaumnya. Beliau memisalkan, andai kan saya musyrik seperti kalian, kalau lihat bintang sebut Tuhan. Bintang tenggelam, loh Tuhan kok tenggelam. Melihat matahari disebut Tuhan. Matahari tenggelam, loh Tuhan kok tenggelam. Nanti kalau saya butuh pertolongan di malam hari gimana? Dia nggak ada. Melihat bulan juga sama. Begitu siang hari dia nggak kelihatan. Padahal saya lagi butuh bulan. Sehingga Tuhan kok sifatnya seperti ini. Nggak mungkin dia jadi Tuhan. Ya. Baik. Sehingga mereka orang musyrik itu kembali ke tadi ya, memvisualisasikan Tuhan. Orang musyrik memvisualisasikan Tuhan mereka dengan cara demikian. Musyrikin Quraisy juga sama. Mereka punya banyak berhala di sekitar Masjidil Haram. Dan bukan karena menyembah batunya, bukan. Mereka tahu batu ini nggak ada manfaatnya. Tapi mereka meyakini bahwa masing-masing batu ini mewakili roh nenek moyang yang soleh. Dan mereka menggantungkan harapan itu kepada roh nenek moyang tadi. Di zaman sekarang, visualisasinya dalam bentuk kuburan. Makanya orang ketika dia beribadah di kuburan seperti orang-orang Syiah dan pengagum-pengagum kuburan yang lainnya. Pada saat dia beribadah di kuburan dengan sasarannya adalah penghuni kubur, dia itu bisa serius. Bahkan sampai nangis-nangis, fokus. Bahkan kadang istihdorul qalbi, menghadirkan perasaan hati. Bahwa ruhnya ini datang. Dan akan membantu setiap permohonannya. Ya, sehingga secara prinsip itu bisa. Ya, istihdorul qalbi itu bisa. Orang kafir melakukannya. Orang musyrik melakukannya di hadapan berhala mereka. Namun dalam Islam, gak mungkin kita memvisualisasikan Tuhan. Gimana Allah divisualisasikan? Subhanallah dari kondisi ini. Juga tidak kita gambarkan dalam bentuk sesuatu yang mengingatkan Allah, tidak. Kalau orang Nasrani kan pakai salib. Untuk mengenang apa? Nabi Isa alaihissalam. Dulu Yesus digantung di sini. Maka dia visualisasikan untuk mengingat Yesus. Akhirnya ketika dia beribadah di hadapan salib-salib yang besar itu, yang mereka agungkan, ya, di gerejanya ada salib besar, mereka mengenang teringat Yesus. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kita tidak boleh memvisualisasikan Tuhan yang kita sembah. Terus gimana Pak? Kita juga tidak visualisasi Ka'bah, tidak. Itu hanya sebatas titik kiblat, di mana umat Islam sedunia ketika sholat menghadap ke arah sana. Jawabannya tidak ada visualisasi. Namun kita istihdorul qalbi, seolah-olah kita melihat Allah.
Sehingga dari situ pengaruhnya adalah diiringi ta'zim, rasa takut, roja, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, untuk ihsan tingkatan yang kedua, Allah melihat kita. Ini adalah keyakinan bahwa Allah memperhatikan sholat kita. Ketika ada seperti ini, mungkin ya kekuatan seriusnya tidak sebagaimana yang pertama. Anda bekerja diawasi CCTV. CCTV memperhatikan Anda. Anda tahu bahwa saya sedang diperhatikan. Namun dia kan tidak melihat detail. Ya. Sehingga kalau saya buka laptop, kemudian kena CCTV, ya, yang kena punggungnya. Di hadapan ini, CCTV nggak lihat. Ya. Lalu kita kadang main Facebook, bahkan berpura-pura ngetik, ternyata main game. Ya. Sehingga karena CCTV nggak lihat, kita yang penting hadir di situ, ya, yang memantau kita tahu kalau kita sedang bekerja. Baik. Maka semangatnya tidak sebagaimana ketika ada supervisor memperhatikan keliling. Sehingga tingkat keseriusan yang kedua ini tidak lebih hebat dibandingkan yang pertama. Yang kedua tetap serius, tapi tidak lebih hebat dibandingkan yang pertama. Sehingga yang kedua ini kita fokus, Allah memperhatikan sholatmu. Nanti kalau sholatmu jelek, Allah nggak terima. Akhirnya kita berusaha untuk memperbaiki. Meskipun bisa jadi tidak diiringi dengan bentuk takzim, rasa takut, dan seterusnya. Baik. Kemudian catatan yang kelima, khusyuk itu ketenangan batin, sehingga bisa dinikmati. Nabi SAW merasa tenang ketika khusyuk dalam sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penenang jiwa untuk beliau SAW. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Ketenangan hatiku dijadikan dalam sholat. Sholat bagi Nabi SAW adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepenatan batin setelah berinteraksi dengan banyak masalah. Nabi SAW pernah memerintahkan Bilal, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal bis shalah." Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan sholat. Masya Allah. Sehingga dia bisa menikmati apa? Sholatnya. Maka dia orang yang seperti ini, ya, istirahat ketika sholat, dia bisa menikmati sholatnya. Rasulullah SAW, beliau menikmati sholatnya, sehingga beliau mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis shalah, buat kami istirahat dengan sholat." Ada salah satu teman yang dia cerita, ya, di beberapa pekerjaan yang butuh fokus tinggi, seperti programmer itu butuh fokus tinggi. Dia coding, yang dilihat kalau nggak angka, kode program. Kadang salah sedikit ngebug, nggak bisa jalan, nggak bisa di running, ya. Sehingga nanti diulang dari awal, dicari celahnya mana, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan begini, di perusahaan itu ada banyak sekali permainan. Ada drone, ada robot-robotan, ada mainan remote. Nah itu dipakai apa? Jadi para programmer itu kalau capek misalnya lagi ngoding capek, untuk melepas kepenatan, dolanan drone. Nanti dia ngoding lagi, capek, nanti lihat ikan, ngasih makan ikan. Capek lagi, ngasih makan kelinci. Sehingga ada banyak permainan-permainan di situ yang tujuannya adalah untuk melepas kepenatan. Siapa di antara kita yang ketika kita capek pikiran kita, terus kita sholat, lalu kita lepas kepenatan kita dengan sholat? Mungkin jarang orang di zaman sekarang.
Rata-rata kalau orang itu capek kan, lihat YouTube, video-video yang lucu itu dia tonton. Lucu, dia bisa ketawa-ketawa, matikan, kembali bekerja. Rata-rata demikian. Baik. Karena berarti tingkat, ya seperti itulah kondisi kita. Berarti tingkatan suasana batin kita ya kayak gitu. Kita belum bisa menikmati kenikmatan yang sejatinya. Seperti sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dengan cara sholat. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah yang serius, beliau kerjakan salat. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya. Sehingga salat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban. Bagian dari kebutuhan manusia, mereka selalu menghendaki ketenangan. Sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariat, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya. Seperti bertapa, gerakan yoga, semedi. Mereka nyari sendiri, Pak. Anda bisa lihat ya. Orang kafir ingin cari ketenangan. Terus mereka, apa yang mereka lakukan? Yoga. Senam yoga itu kan tujuannya untuk mencari ketenangan. Kita diajari oleh syariat, kamu nggak perlu nyari, lakukan yang ini. Sehingga kita diajarkan untuk melakukan sholat, berzikir, dan seterusnya. Sehingga Islam memberikan kita sarana yang sangat indah untuk mendapatkan ketenangan itu, yaitu dengan berusaha khusyuk dalam sholat, untuk membangun ketenangan dalam hati kita. Baik, karena unsur manusia tidak hanya lahiriahnya, dia juga punya unsur batin. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan ya. Ada banyak sekali hiburan-hiburan yang dibuka ya. Kuliner itu kan beraneka ragam. Wisata-wisata dibuka di mana-mana sehingga tidak perlu jauh lagi. Ada desa wisata. Sehingga seolah-olah orang itu kehilangan cara untuk menenangkan batinnya selain dengan cara seperti tadi. Dan itu menunjukkan penurunan kualitas batin. Ketenangannya ada pada kegiatan duniawi murni. Ya, mancing. Kemudian apa lagi? Misalnya pit-pitan. Ya. Terus apa lagi? Ya, nanti ke kuliner ini. Setelah itu ke kuliner ini, ke kuliner ini. Hiburannya kuliner. Hiburan mukmin adalah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang itu jadi beban. Hiburan mukmin adalah kuliner. Covid memberikan dampak, misalnya orang jadi stres karena terlalu sering dalam rumah. Mereka nggak kuat untuk bertahan beribadah di dalam rumah. Nggak kuat membaca buku, nggak kuat mendengarkan kajian yang serius. Akhirnya yang dicari kajian yang lucu. Ya. Di ANB channel, kalau yang ada unsur lucunya, view-nya banyak. Berapa view-nya kalau yang ada unsur lucunya? Ya, kalau yang ada Mas Mitra, Masya Allah ya, belasan ribu. Kalau yang kajian fokus, berisi misalnya murni tentang ilmu, itu dikit. Paling cuman 1K, maksimal 2K, jarang sampai belasan K. Yang ada lucunya banyak ya. Dan kalau kita lihat di komen-komennya, Masya Allah, ini lucu, menghibur, mendidik. Nah sekarang coba, lucunya Anda coret. Coret lucu, hiburannya Anda coret. Mendidik saja. Yang konten yang akan kita buat. Nggak laku, Pak. Kalau laku dikit. Seperti itulah gambaran kualitas batin kita. Sehingga kita lebih banyak
ingin hiburan-hiburan dunia. Padahal ketenangan batin seorang mukmin yang sejatinya, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bermunajat dengan Allah. Sebagaimana yang beliau katakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal bis salah." Mari kita istirahat wahai Bilal dengan salat. Sehingga Bilal diminta untuk mengumandangkan adzan dan iqamah agar beliau bisa beristirahat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang merenungkan makna gerakan dalam sholat. Apa renungan yang bisa kita hadirkan ketika kita takbiratul ihram, ketika kita sedekap, berdiri, ketika kita ruku, sujud, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya sedikit menyampaikan tentang apa status angin yang keluar dari kubul yang kemarin sempat ditanyakan oleh sebagian jamaah. Di sini saya mendapatkan keterangan dari web islamqa.info. Ikhtalafal fuqaha'u, para ulama beda pendapat, fi naqdil wudu'i bi khurujir rih min qubulil mar'ah. Ulama beda pendapat tentang apakah wudu itu batal disebabkan karena keluarnya angin dari farji, dari kubul wanita. Wadzalika ala qaulain, ada dua pendapat di sana. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yang qudul wudu, angin itu bisa membatalkan wudu. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Nawawi mengatakan ini ya, al-khariju min qubulir rajuli wal mar'ah au duburihima yang qudul wudu. Yang keluar dari jalan depan lelaki maupun wanita atau duburnya membatalkan wudu. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulus tsani la yanqudul wudu. Pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian di sini dicantumkan beberapa keterangan ulama Hanafiyah dalam Raddul Muhtar. Ini buku Hanafiyah mengatakan la yanqudu khurujur rih min qubulin wa dzakarin. Keluarnya angin dari jalan depan baik laki maupun wanita itu tidak membatalkan wudu. Al-Allamah Ad-Dirdir, ulama Malikiyah, beliau mengatakan idza kharajal kharij al-mu'tad min ghairil makhrajaini kama idza kharaja min al-fam aw kharaja baul min dubur aw rih min qubul walau qubul imra'atin aw min thaqabihi aw min thaqbatin fa innahu la yanqudu. Keluar angin atau cairan dari tempat yang tidak semestinya, dari tempat yang bukan biasanya. Misalnya keluar angin dari mulut orang sendawa, atau keluar kencing tapi dari dubur, atau angin dari kubul, termasuk kubul perempuan, la yang kudu, maka ini tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam, intinya dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, dan yang ditarjih dalam fatwa ini adalah dinyatakan sebagai pembatal
Karena Nabi SAW bersabda, la wudu'a illa min sautin aurihin. Tidak ada wudu kecuali karena kentut yang ada suaranya atau kentut yang ada baunya. Ya. Sehingga keluarnya kentut, keluarnya rih, keluarnya angin karena ada baunya, keluarnya angin dari kubul termasuk di antara pembatal wudu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian sebagai tambahan. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Apakah boleh Ustaz? Mohon maaf Bapak, Ya. Anda bisa cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Oh ya, ya. Halo. Baik, silahkan. Apakah saya berkat agar saya masuk di makrifat? Artinya sholat saya langsung naik ke langit. Artinya berzikrillah ala dari dulu melakukan zikir-zikir itu ketika saya sholat saya langsung naik ke atas, Ustaz. Tidak seperti kebanyakan orang yang sholat masih memikirkan ini dan itu. Namun terbantahkan dengan mana dalilnya mengumpulkan tarekat. Enggak boleh dibitahin. Itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya jelas Pak, tapi kalau pertanyaannya putus-putus. Gimana? Bisa ditangkap tadi? Baik. Wallahu alam, saya kurang bisa menangkap pertanyaan Bapak. Mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis. Nah, wallahu alam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz. Ana sudah berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Sampai anak itu tiap baca ya muqallibal qulub atau a'udzubika min sam'i musyaribah qalbi. Setelah itu baca Allahumma inni a'udzubika min syarri Allahumma ada di kami saya Pak Om Kosnya. Tiap kita lakukan. Jadi ini bagaimana ini masih ada itu ada lintasan-lintasan yang anak yang belum mengerti. Tapi anak berusaha untuk dalam sholat itu. Ini bagaimana usianya. Terus yang kedua, anak kan orang tua dulu anak itu tanam apa itu ya pohon di pinggiran kuburan atau di area kuburan. Cabangnya otomatis ke area kuburan. Kalau jatuh, kalau misalnya dipanik ke area kuburan, itu bagaimana? Kan kuburan itu dia boleh diinjak. Mohon solusinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami yang pertama tadi, apa yang Anda lakukan insya Allah sudah bagus ya. Berusaha untuk khusyuk. Karena kita sama-sama berlatih dalam masalah ini. Saya juga sedang belajar. Barangkali Bapak Ibu juga sedang belajar. Mari kita bersama-sama belajar untuk khusyuk. Karena gangguan khusyuk Masya Allah sangat banyak. Gangguan eksternal dan gangguan internal. Karena kita banyak kesibukan dunia, banyak aktivitas dunia, kesibukan kita itu campur-campur. Sehingga masuk dalam kegiatan sholat yang kita kerjakan. Urusan ini belum selesai, urusan ini belum selesai, urusan ini belum selesai. Itu kan nambahi beban pikiran. Nah, beban pikiran itu akhirnya muncul, timbul tenggelam dalam sholat yang kita lakukan. Makanya sebagian ulama pernah menyebutkan bahwa salah satu di antara faktor penghalang khusyuk adalah kesibukan dunia. Anda bisa bayangkan ya, orang yang banyak sekali punya sengketa. Di sini dia punya sengketa, di sini punya sengketa, di sini punya sengketa.
bisa kita pastikan orang ini nggak bakalan tenang hidupnya, meskipun bisa jadi duitnya banyak. Apalagi kalau dalam dunia politik, di sini tegang, Masya Allah. Dia sebenarnya nggak bahagia secara batin, meskipun duitnya banyak. Sehingga salah satu di antara cara untuk membantu kekhusyuan adalah kurangi aktivitas yang menimbulkan yang menimbulkan kita itu banyak berpikir, yang menjadi beban pikiran kita. Ya, makanya kurangi potensi utang, kurangi terlalu banyak bersinggungan dengan hal-hal yang mengganggu pikiran, ya. Karena ketika kita mengurangi hal seperti itu, maka pada saat kita beribadah kepada Allah itu tidak timbul tenggelam. Dan iringi dengan doa. Tadi Anda sudah menyampaikan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Insyaallah itu doa yang bisa dirutinkan. Kita memohon kepada Allah agar kita diteguhkan di atas agama kita dan agar kita dijadikan sebagai orang yang mudah dalam melakukan ketaatan. Bisa juga Anda iringi dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Wallahu a'lam. Di dekat rumah saya ada 2 masjid. Salah satu masjid tidak ada yang azan di waktu subuh, duhur, dan asar. Masjid tersebut ramai di waktu maghrib dan isya karena kami sibuk bekerja di siang hari. Pertanyaannya, apakah kami berdosa jika saya tidak terlibat untuk kemakmuran masjid tersebut? Berapa jarak antara masjid itu dengan masjid yang lain? Kalau jaraknya dekat, maka satu adzan di satu kampung itu insya Allah sudah mencukupi tempat sholat yang lain. Sehingga misalnya ada masjid utama, di masjid utama ini sudah ada adzan, ada musolah kanan kirinya yang jaraknya paling 100 meter, 200 meter. Nah, musolah kanan kirinya itu biasanya musolah ibu-ibu. Biasanya mereka baru hadir untuk sholat malam, maghrib, isya, subuh misalnya. Atau subuh kadang ibu-ibu tidak muncul, akhirnya subuh tidak ada. Wallahu alam, selama adzan 5 waktu di kampung itu ada, meskipun diwakili oleh satu masjid besar, insya Allah itu sudah mengukurkan fardu kifayah. Kalau di Jogja, kampung itu kan kecil-kecil ya. Padukuan, nanti satu padukuan kecil-kecil. Nah, selama satu padukuan yang kecil itu ada adzan, insya Allah sudah mengukurkan kewajiban fardu kifayah mereka untuk melakukan adzan. Wallahu a'lam. Baik. Mohon bantuannya, saya itu tidak bisa 100% khusyuk. Bagaimana mengatasinya? Sama Bapak ya. Saya juga tidak bisa 100% khusyuk. Karena 100% khusyuk itu nampaknya mungkin hampir mustahil untuk bisa dilakukan orang zaman sekarang. Makanya kalau kita punya khusyuk, ya mungkin 50%, dapat pahala setengah, itu Masya Allah sudah prestasi yang luar biasa. Karena rata-rata sholat kita di bawah itu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ada yang dapat pahala setengah, 1/3, 1/4, 1/sekian, ya, sesuai dengan kualitas sholatnya. Maka kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menggapai nilai pahala yang lebih tinggi. Ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya tadi, kita saat ini baru tahap belajar dengan membaca buku bersama-sama. Semoga setelah kita paham teori ini, nanti kita bisa praktekkan dalam sholat sehari-hari kita. Wallahu a'lam. Ustadz, sholat itu mengistirahatkan batin dari masalah dunia. Sementara dari penjelasan kemarin, sholat itu sudah sibuk mengurusi konten sholat. Apakah dengan sibuk mengurusi konten sholat
justru mengistirahatkan batin, atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Orang ketika memiliki kesibukan yang bisa dia nikmati, dia akan merasa bahagia. Nge-game itu sibuk nggak? Sibuk ya? Sibuk. Anak-anak itu ketika nge-game itu fokus dia. Fokus. Sampai dipanggil orang tuanya. Kadang nggak denger. Nggak denger atau pura-pura nggak denger. Berkali-kali dipanggil, kadang dia nggak respon. Sampai orang tuanya marah. Akhirnya HP-nya yang diambil. Dia sedang sibuk itu anak. Tapi dia menikmati itu kesibukan. Karena orang yang main game dia fokus dan dia menikmati fokusnya itu. Maka yang dimaksud dengan mengistirahatkan hati dengan melaksanakan sholat adalah dia arahkan hati itu untuk melakukan kesibukan bermunajat dengan Allah. Dan bagi orang yang hatinya bersih, hatinya bertakwa kepada Allah, itu adalah sebuah kenikmatan. Dia bisa bermunajat dengan Allah. Baik. Nelpon itu kan kadang orang bisa merasakan kenikmatan, kadang tidak bisa merasakan kenikmatan. Kok bisa Pak? Maksudnya gimana? Kalau Anda menghubungi orang yang Anda cintai, betah nggak telepon-teleponan? Betah. Sehingga pengennya nelpon lama, pengennya bicara bisa banyak. Ya. Tapi kalau Anda dihubungi dengan orang yang Anda benci, kemudian Anda telepon-teleponan, perasaan batinnya gimana? Pengennya segera ditutup. Anak kita sekarang lagi kondisi pandemi, mereka sekolah di rumah. Kalau ditelepon gurunya, itu pengennya gendang cepat rampung gitu ya. Kalau bisa segera selesai. Sehingga dites gurunya, disuruh baca ini, ditanya-tanya ini. Padahal mungkin cuma 10 menit itu rasanya lama sekali. Tapi kalau dia misalnya telepon-teleponan dengan temennya, WA-an dengan temennya, itu bisa lama ya. Bahkan kadang video call bareng teman-temannya yang lain, itu bisa lama. Dia bisa menikmati ketawa-ketawa. Ya contohnya seperti itu. Sebenarnya kita itu kan beralih dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain. Yang jadi masalah adalah apakah kita bisa menikmati kesibukan dalam sholat itu? Nabi SAW bisa menikmatinya. Beliau bermunajat dengan Allah ketika beliau sholat. Sehingga beliau menikmati sholat yang beliau kerjakan. Dan itulah yang dimaksud istirahat ketika sholat. Cuman karena kita tidak bisa menikmati, waktu kita sedang sholat, kita terasa tersiksa. Kita merasa, kapan ini selesainya, kapan selesainya. Kita nggak bisa menikmati. Padahal aslinya itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kita memahami begini ya. Hati yang sakit itu kalau diberi kenikmatan, rasanya akan pahit. Sebagaimana orang yang sakit dikasih makanan yang lezat, rasanya apa? Pahit. Serba nggak enak. Karena dia sedang sakit. Makanya orang yang sedang sakit dikasih soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Sehingga semuanya serba pahit. Merasa nggak nyaman. Bermunajat dengan Allah itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Nabi SAW bisa menikmatinya. Dan mukmin yang baik bisa menikmatinya. Tapi ketika itu kita lakukan, bagi kita yang hatinya sakit, itu adalah siksaan. Ini sholat kenapa nggak selesai-selesai? Apa imamnya nggak tahu kalau saya punya kesibukan? Sehingga dia diajak sibuk untuk sholat, dia berontak. Dia nggak mau. Dia nggak bisa menikmati. Anak kecil juga sama. Suruh mengerjakan soal, dia berontak, dia nggak mau. Tapi giliran suruh main game, dia mau. Padahal itu juga sibuk, butuh konsentrasi. Tembak kanan, tembak kiri. Itu kalau nggak konsentrasi, waton gitu aja ya, asal kalah dia. Padahal dia berusaha untuk bertahan, jangan sampai kalah. Tapi dia bisa menikmati. Anda ya, kita punya pengalaman begini ya. Kalau ada pelajaran yang mampu untuk kita kerjakan dan kita pinter di pelajaran itu, kita bisa menikmati nggak? Ada orang yang senang matematika.
Dia dikasih soal matematika itu senang. Bahkan dia akan selalu mencari tantangan. Ini sudah bisa saya kerjakan. Saya cari tantangan soal yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi grade-nya. Dia kerjakan itu. Oh, berhasil. Dia cari yang lebih tinggi grade-nya lagi. Dan begitu seterusnya. Yang senang kimia nanti otak-atik rumus. Ini jadi ini, jadi ini. Dia menikmati itu karena dia senang. Giliran pelajaran yang tidak dia suka, dikasih nahwu sorob, pusing dia. Makanya orang akan bisa menikmati pelajaran ketika dia suka pelajaran itu. Sama sebagaimana tadi. Yang bisa menikmati bermunajat dengan Allah, dia akan merasa senang, merasa bahagia ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.